untuk membawa terang dan keselamatanku kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, yang bukan suku Israel dan suku Yakub. Ngerti sekarang saudara? Jadi kalau sudah selama 5 bulan 17 hari ini kalau dihitung selama 2006 saja, dari 1 Januari 2006 sampai 17 Juni 2006, saudara sebagai pelayan ternyata belum pernah approach, interaktif, mendekati, menemui yang di luar Kristen. Padahal dari bulan Januari sampai sekarang sibukmu luar biasa. Ternyata bagi Papa di surga saudara belum melayani. Saya beri kesaksian. Kalau saya ingat ini saya kagum pada kasih Tuhan. 5 Maret 2005. Saya KKR di Kendari. Malam pertama kami buat di restoran. Begitu ada acara tanya jawab. Penanya yang ketiga, wah ini bukan Kristen ini. Lalu saya hentikan. Saudara, jadi nanti aja setelah selesai kita ketemu sendiri. Selesai kebaktian saya tanya, saudara dari mana? Saya dari Lampung. Saya ini pelarian, Pak. Roh Kudus bilang pada saya untuk dia sembuhkan hatinya dulu bapaknya. Malam itu juga saudara, dia dijamah Tuhan, dia jadi anak saya. Sampai hari ini manggil saya Papa. Kenapa kamu bisa larikan diri? Saya datang ke rumah pondokannya. Pondokannya itu rumah sederhana. Teman mertuanya, yang mereka pun gak saling kenal. Tidurnya, aduh, kasihan sekali. Langsung Roh Kudus berkata, tolong mereka. Apapun, tolong. Kalau saya dengar perintah gitu, saya kerjakan. Saya siap nolong kalian. Ayo ikut ke Nabire. Pak, nggak cuma kami saja. Loh, ada siapa lagi? Ada 3 orang lagi, Pak. Siapa itu? Bapak ibu saya dan adik bungsu saya. Di mana mereka? Saya tanya. 2 minggu lalu ada di Jakarta. Tapi saya nggak tahu melari kemana lagi. Kami berlima dikejar-kejar Pak, mau dibunuh. Loh kenapa nggak lapor polisi? Jawabannya sama Pak, sudah. Aduh kita hukum di Indonesia ini sudah menyedihkan sekali. Sekarang gimana orang tuamu? Ini telepon yang terakhir. Saya langsung nyalakan HP saya telepon. Ternyata masih di sana. Langsung saya bilang, sekarang nama saya pendeta. Malam ini anak bapak dengan menantu ada di sini. Dia senang sekali. Saya suruh bicara dulu. Tangis-tangisan anak bapak ini karena lama nggak tahu ketemu mau kemana melarikan diri. Saya berkata, Pak, saya siap nolong bapak. Tapi bukan masalah keuangan. Saya ingin angkat bapak, saya pindahkan bapak ke Nabire. Aduh jauh sekali ke Irian. Ya habis rumah saya di sana, saya punya rumah banyak, ada rumah kosong, bapak boleh tinggal. Dia berkata ini, tapi kan bapak belum kenal saya. Kenapa bapak berani nolong saya? Jawaban saya, selama orang itu adalah orang, saya nggak pernah tanya latar belakang agamanya, kulitnya, enggak Pak. Saya akan tetap menolong. Bagaimana caranya? Saya hitung jadwal kapal, saya hafal betul jadwal kapal. Tanggal 5 Maret, tanggal 16 Maret Pak ada kapal namanya Labobar dari Jakarta ke Nabire. 18 Maret kapal itu sampai di Makassar. Nah nanti anak bapak saya terbangkan, karena sudah hamil menantu bapak, saya nggak mau jalan darat, saya terbangkan anak bapak ke Makassar. Nanti di Makassar ada yang ngurus, di Jakarta pun ada yang ngurus. Saya punya banyak anak di mana-mana. Saya telepon istri saya, dia nggak ikut pelayanan saya waktu itu. Saya bilang nanti tanggal 21 akan datang. Satu keluarga begini-begini, tempatkan di rumah yang baru kita beli. Oke. Saudara begitu mereka tiba, saya belum kenal keluarga yang lain, karena saya masih keliling pelayanan. Dia lihat rumah yang kami beli halamannya luas 2.371 meter persegi, 4 kamar, rumah batu, hanya 190 juta, kan murah. Itu bisa guling-guling 2.300 meter, enak sekali. Pada di Jakarta sempit-sempit begini ngapain? Oke. Begitu dia lihat tanah begitu besar, dia berkata pada istri saya, Bu, boleh nggak saya nanam-nanam? Mau boleh, kebetulan kami baru dapat bibit banyak, benih banyak. Dan rupanya peladang di Lampung. Saudara, akhirnya akhir Maret itu saya tiba, saya baru ketemu mereka. Saya nggak ngomong Yesus, saya nggak ngomong agama, tidak. Anak bungsunya itu kelas 3 STM, bayangkan bulan Maret. Waktu mereka lari, nggak bawa surat sepotong pun. Ibunya minta, saya nggak minta tolong apa-apa. Kok bisa anak saya ini lulus dulu? Saya nggak sampai hati kalau dia nggak lulus STM kelas 3 ini. Kami berjuang, dapat sekolah yang kami kenali Nabire.
Saya kasih uang kepala sekolahnya untuk telepon ke Lampung. Hanya minta angka-angka saja rapot terakhir. Dibuatin rapot baru. Dia telepon lagi ke Jayapura. Karena nama-nama mau ujian sudah dimasuk. Saya terlambat bulan Maret kok. Ditolong lagi dapat masuk. Saudara, itu Maret. Selesai ujian. Akhir Juni, anak ini berkata. Namanya Prasetyo. Dia manggil saya papi. Saya ambil putusan, saya mau ikut Yesus. Boleh nggak papi saya dibaptis? Kenapa tidak? Enggak, ngomong agama enggak. Saya baptis dia pada bulan Juni akhir. Awal Juli dia kuliah di Malang sampai sekarang ini. Ketika dia lihat kami punya sekolah, dia berkata, Pi saya mau membantu papi untuk jadi guru. Oke, kalau kamu mau tahu, tanya kepala sekolah, lagi butuh guru apa? Kepala sekolah berkata, kita lagi butuh guru biografi. Dia tes di IKIP Negeri Malang, sekarang namanya udah ganti, diterima untuk masuk pelajaran geografi. Dia jadi guru. Sekarang dia kuliah. Saudara, akhir Juli, bapak ibunya berkata, saya sudah ambil putusan, kami mau percaya Yesus, kami siap untuk dibaptis. Kami baptis, saudara, saya baptis suami istri, sudah tua. Awal Juli itu cucunya lahir. Anak ini lahirin, saya ketemu itu. Kami biayai biar rumah sakit, nama laki, anak laki. Luar biasa senang sekali keluarga ini. Akhir Agustus, suami istri muda ketemu tanggal 5 Maret itu. Mengambil keputusan, kami mau ikut juga. Kalau dihitung cuma berapa juta sih ngongkosi mereka. Tapi kalau 5 orang masuk surga, kenapa tidak? Ngerti, ini melayani. Saya bisa cerita banyak. Saya mau saksikan. Saudara, tanggal 5 Maret itu hari Minggu tahun 2006. Selesai saya khotbah. Waktu saya makan siang, Roh Kudus bicara kuat kepada saya. Daniel, tanggal 3 April kamu ke Denpasar. Tapi tidak boleh nginap, malam langsung pulang. Senin saya telepon ke teman-teman gereja yang suka ngundang saya di Denpasar. Mereka semua berkata, 4 gereja saya hubungi. Nggak ada pelayanan kalau Senin kok, Den. Oh ya sudah, kalau papa nyuruh saya ke sana ya nggak ada pelayanan. Saya kunjungi anak-anak saya punya banyak anak juga di Denpasar. 16 Maret saudara saya di Jakarta. 8 Maret lagi, saya telepon teman saya untuk ngurus tiket. Belikan tiket. Tanggal 3 ke Denpasar, carikan flight terakhir ke Makassar. Karena saya mesti pulang ke Nabire lagi malamnya itu. 8 Maret tiket sudah saya pegang. 16 Maret saudara, pagi-pagi seperti biasa saya bersekutu. Nah rupanya Tuhan lagi bersyafaat untuk Glenn Fredly. 16 Maret pagi itu. Saya disuruh Roh Kudus, doakan Glenn sekarang. Nah ketika muncul nama Glenn, saya tanya Glenn yang mana? Saya punya pengenalan banyak Glenn. Tapi Glenn Fredly saya nggak kenal, saya cuma tahu dia artis. Kami nggak pernah ngomong, nggak pernah apa-apa. Roh Kudus berkata yang artis itu. Oh iya. Terus doanya apa? Saya nggak tahu. Ya saya doa dalam bahasa roh saja. Jam 11 siang, Adon Bisjam jemput saya. Begitu saya masuk mobilnya Adon, saudara. Kata pertama Adon bilang, Papa, Glenn punya masalah. Dia mau menikah dengan janda, Muslim lagi. Saya lupa kalau tadi lagi doakan dia. Terus saya ngomong, Don, dia kawin kok kamu lapor papa, urusannya apa? Betul-betul saya nggak ada urusan. Begitu saya ngomong itu saya jadi, tunggu, tadi pagi papa suruh doakan dia. Ayo kita cari dia sekarang. Nah saya tuh nggak pernah dengar tentang dia, saya juga hampir nggak pernah lihat TV. Bilang, Papa masa nggak dengar gosipnya? Gosip yang mana? Karena gosip itu, Adon kehilangan nomor telepon Glenn, karena dia ganti nomor. Akhirnya jam 3 sore Glenn telepon saya, saudara. Dia kaget. Kenapa kau dan cari saya? Saya lagi punya masalah berat, justru saya baru tahu hari ini. Akhirnya sore itu ketemu, jam 4 kira-kira. Cuma sekian menit, nggak lama, setengah jam lebih. Yang buat saya kaget, jadi saya nggak ada urusan dengan tiket itu, saudara. Karena Roh Kudus nyuruh pagi itu doakan dia, tapi kok aneh saya ketemu Glenn, saya bawa tiket itu. Saya juga nggak ngerti. Buat saya bayang bawa tiket kemana-mana belum tanggalnya kok. Saudara, begitu dia tanya soal pernikahan betul dan belum ada pendeta yang berkati.
Karena dia bingung, pendeta mana mau diminta, nggak ada yang mau, pasti pernikahannya bermasalah begitu.